Jika kita membahas sejarah bank, terdapat 3 fase. Ada ancient, transisi, dan juga Ordo Templar. Pertama, kita membahas di masa Mesopotamia. Terdapat inovasi simpan pinjaman dan juga pencatatan pada masa itu. Pada masa kedua, terdapat Fenisia yang merupakan wilayah Palestina, Suriah, dan juga Lebanon saat ini. Di mana pada masa itu terdapat sistem kredit, jaringan bank, dan juga transfer bank antar kota. Lalu pada masa Babilonia terdapat kitab Hammurabi dan Tamkaru, di mana di kitab Hammurabi terdapat standar perdagangan dan di kitab Tamkaru terdapat pemisahan antara bank dan kuil. Lalu ada Yunani, di mana ada inovasi yang namanya trapezitai, di mana orang saling meminjam dan juga terjadi hukum kontrak. Trapezitai itu sendiri merupakan kata meja. Lalu pada masa itu terdapat Egypt. Egypt ini sendiri berbarengan dengan masa Mesopotamia. Namun yang menjadi pembeda adalah di masa Egypt negara sangat mendominasi dan juga terdapat inovasi Grand Supply Bank dan juga pada masa itu Sungai Nil dijadikan sebagai infrastruktur. Lalu datang The Great Alexander dari Yunani yang membuat Mesir menjadi pusat perdagangan di Mediterania. Lalu kita masuk ke era ketiga. Di era ketiga sendiri ada India, di mana India dijadikan Sungai Indus sebagai infrastruktur juga mirip di Mesir. Namun yang menjadi pembeda adalah standarisasi bobot dan juga pada masa ini terdapat hundi dan sreni. Lalu di era selanjutnya yaitu era Cina. Di era Cina ini inovasinya itu adalah uang kertas pertama dan juga lembaga pegadaian pertama. Kemudian uang kertas ini dibawa oleh Marco Polo ke Eropa. Lalu di era selanjutnya yaitu era kelima yaitu Yunani. Di Yunani ini inovasinya itu adalah trapezitai. Lalu ada pinjaman maritim pertama. Dan terakhir ada Passion sebagai bankir kuno. Lalu di era selanjutnya yaitu era Romawi. Di mana di era Romawi ini ada 2 jenis perbankan, yaitu perbankan publik yang disebut dengan mensari dan juga perbankan swasta disebut dengan argentari. Dan juga ada terdapat 4 inovasi hukumnya, yang itu ada mutum, depositum, emptio venditio, dan juga società. Selanjutnya ada krisis perbankan, di mana yang pertama itu disebabkan oleh debasement mata uang, lalu juga instabilitas politik karena korupsi, lalu juga ada hancurnya perdagangan hingga larangan riba. Selanjutnya yaitu di era ke-7 ada The Dark Ages. The Dark Ages ini terjadi karena bangsa Romawi Barat itu runtuh. Kemudian infrastruktur perbankan formal itu hilang, tetapi kebutuhan akan modal itu masih ada. Kemudian pemegang modal itu dikuasai oleh kelompok marginal yaitu bangsa Yahudi dengan menerapkan sistem non-riba kepada sesama Yahudi dan menggunakan sistem riba kepada non-Yahudi. Selanjutnya adalah jaringan perdagangan, itu ada jaringan perdagangan Yahudi, kemudian ada jaringan perdagangan Lombard dari Italia, dan masa keemasan dari peradaban Islam. Nah, di era ke-8 itu ada Islamic Empire. Nah, peradaban Islam ini membuat jaringan perdagangan yang meliputi ke bangsa Spanyol hingga ke Persia. Adapun inovasi-inovasi di Islamic Empire yaitu yang pertama ada hawala, yaitu sistem transfer jarak jauh tanpa perpindahan fisik. Kemudian ada suftaja berupa surat wesel. Yang ketiga ada saks seperti surat perintah yang sekarang bisa dibilang seperti cek. Dan yang keempat ada mudaraba yaitu sistem bagi hasil. Dan yang kelima ada musyarakah yaitu sama seperti mudaraba tetapi dia
untung dan ruginya dibagi secara profesional. Selanjutnya ada murabaha, yaitu pembiayaan cost plus tanpa menggunakan sistem bunga. Terus ada wakaf, yaitu pembuatan infrastruktur publik dengan menggunakan dana pribadi. Yang terakhir adalah syaraf, yaitu bankir profesional. Selanjutnya itu ada era 9, yaitu medieval Italy and the commercial revolution. Nah, jadi kota-kota di Italia itu mulai merubah instrumen keuangan dari era sebelumnya menjadi lebih sistem dan lebih terlembaga. Adapun inovasi-inovasinya berupa bill of exchange, yaitu berupa surat kredit, transfer, dan tukar uang. Kemudian ada krilling, dan terakhir ada double entry bookkeeping. Selanjutnya yaitu arah modal, mulai beralih ke institusi seperti bank, bukan lagi dengan sistem kepercayaan personal atau berasal dari raja ataupun paus. Kemudian bank yang terkenal di masa ini ada dua, yaitu ada Bank Peruzzi dan juga Bank Bardi. Lalu, pada era 11 kita masuk ke era Bank Medici, di mana pada masa ini mereka memperkenalkan yang namanya model The Holding Company yang belum ada sebelumnya di masa Bardi dan Peruzzi, dan model ini menjadi cikal bakal dari bank multinasional modern. Baru kita masuk kepada keruntuhan keluarga Bardi dan Peruzzi, di mana pada masa ini terdapat Raja Edward yang sengaja tidak membayar hutang. Namun indikasinya, walaupun itu adalah salah satu penyebab faktor terbesar kenapa keluarga Bardi dan Peruzzi ini runtuh adalah pergeseran kekuasaan finansial. Lalu kita masuk ke keluarga Medici, di mana keluarga Medici belajar dari kegagalan dari keluarga Bardi dan Peruzzi. Mereka menciptakan sistem kredit dan juga sistem holding company yang bisa kita lihat dari sejarah tekstual. Kesuksesan keluarga Medici bukan hanya disebabkan oleh inovasi finansial mereka, tetapi juga disebabkan oleh strategi politik internal mereka yang begitu bagus pada masa itu. Tidak hanya berhasil dari inovasi-inovasi finansial saja, namun keluarga Medici juga berhasil dari spiritual dan juga dari inovasi monarkinya selanjutnya. Pada masa itu, membuat keluarga Medici menjadi monarki absolut di Eropa dan mereka mempunyai kedekatan yang sangat dekat dengan politik di gereja. Lalu kita masuk ke era keluarga Fugger yang berasal dari Jerman, di mana mereka berhasil menggeser ke posisi di keluarga Medici disebabkan apa? Pada saat itu, keluarga Medici sangat fokus terhadap seni dan juga keluarga Fugger berhasil menguasai logam. Lalu, setelah masa Medici dan keluarga Fugger runtuh, maka muncul yang namanya Bank Genoa. Di Bank Genoa ini, mereka berhasil menguasai tambang emas di Amerika dan mereka menciptakan sistem kredit tertutup. Tidak hanya berhenti di situ, tapi Bank Genoa juga keluarga Medoa berhasil menjadi bankir militer terkenal pada saat itu. Selain hubungannya dengan bank di Spanyol, namun kedekatannya dengan Spanyol ini membuat Bank Genoa menjadi bangkrut disebabkan krisis utang Spanyol. Era ke-13 yaitu Bank of Amsterdam. Jadi pada waktu itu Belanda menjadi pusat perdagangan dunia, kemudian mendapati masalah yaitu berupa pedagang menggunakan ratusan koin dari berbagai negara sehingga membuat rumit transaksi pada masa itu. Maka diciptakanlah Bank of Amsterdam. Jadi para pedagang itu hanya memberikan koinnya kemudian ditukarkan ke bank menjadi uang bank. Selanjutnya adalah era 14 yaitu Bank of England. Jadi pada masa itu Inggris sedang perang dengan Prancis, kemudian membutuhkan dana yang besar secepat mungkin. Tetapi masalahnya belum ada mekanisme mendapatkan dana secepat itu. Jadi solusinya itu adalah para pedagang setuju meminjamkan uangnya kepada pemerintah, tetapi dengan adanya bunga sekitar 8%. Kemudian mereka juga memiliki syarat yaitu bisa mendirikan bank mereka sendiri. Era 15 yaitu Rothschild Network. Jadi Rothschild menjadi penjamin obligasi bagi pemerintah-pemerintah Eropa setelah Perang Napoleon. Kemudian di sini menjadi cikal bakalnya konsep bank investasi global. Lalu di era ke-16 ini ada muncul standar emas, di mana standar emas ini digunakan untuk nilai mata uang antar negara itu tidak berubah-ubah.
di mana dari standar emas ini akan mengeluarkan manfaat yaitu nilai tukar antar negara menjadi tetap, inflasi terkendali, dan perdagangan antar negara menjadi seimbang. Lalu, kekurangan dari standar emas ini, yang pertama, negara itu akan sulit menangani krisis. Kedua, penanganan emas justru akan menyebabkan inflasi. Ketiga, ketika ekonomi turun, maka deflasi akan tinggi. Dan keempat, defisit perdagangan itu akan menyebabkan kehilangan emas. Lalu muncul bank investasi, di mana pada revolusi industri kan sangat butuh modal besar kan, sehingga harus diwajibkan untuk muncul lembaga resmi untuk membantu perusahaan yang ingin bangkrut. Di mana manfaat dari bank investasi ini yang pertama itu adalah membantu perusahaan ingin bangkrut, lalu dia juga menjual saham dan obligasi dan juga membantu merger. Di 1907 terjadi krisis perbankan sehingga JP Morgan itu menjadikan bank investasi ini sebagai lender of the last resort. Selanjutnya, Nelson Aldrich bersama lainnya berkumpul di Pulau Jacqueline untuk mengatur bagaimana sistem perbankan itu akan terbuat. Sehingga muncullah The Federal Reserve, yaitu atau The Fed, untuk menjadi central bank. Lalu, di The Great Depression menyebabkan pemisahan antara bank investasi dengan bank komersial. Selanjutnya ada The Bretton Woods untuk mengakumulasikan penghitungan GDP. Lalu terakhir, kita masuk ke era 19, era digital, era kita sekarang. Di mana era DC-DC, cryptocurrency, OTC, bahkan anything yang berbau financial market itu merupakan adaptasi dari era-era sebelumnya, dari era 1 hingga 19. Nah, di era sekarang, mari kita ketahui dan juga pahami terkait dengan bank. Nah, bank itu terbagi menjadi dua, ada bank sentral dan juga bank komersial. Nah, tugas utama dari bank sentral ini sebagai mencetak dan juga menyebarluaskan uang, kemudian bank komersial itu tugas utamanya sebagai simpan pinjam. Mekanisme berjalannya bank itu, yang pertama, misal ada si A ingin menyimpan uangnya, maka si A akan mendapatkan bunga simpanan dari bank. Kemudian ada si B nih, yang ingin meminjam uang dari bank, dan ketika dia meminjam uang dari bank, dia akan mendapatkan bunga pinjaman. Jadi kalau misalnya kita lihat rumusnya itu adalah bunga pinjaman itu selalu lebih besar dibanding dengan bunga simpanan. Selisih antara lebih besarnya itu sekitar 1%. Kalau misal bunga pinjaman 6%, maka bunga simpanan itu adalah 5%. Selisih ataupun keuntungan yang didapat oleh bank itu adalah sekitar 1%. Selain simpan pinjam, ada lagi satu, yaitu asuransi. Baik, cara kedua bank menciptakan uang adalah dengan asuransi. Apa sih asuransi itu? Asuransi itu menjual kekhawatiran di masa depan. Ketika orang memasang asuransi, maka mereka akan menaruh uang mereka di bank, tapi ketika kekhawatiran itu tidak terjadi, maka bank tidak akan mencairkan uang itu dan bank akan menyimpan uang itu. Baik teman-teman, kita sampai pada konklusi simpan pinjam dan juga asuransi tersebut. Jika kita menilik pada masa lalu, maka simpan pinjam bank ini mirip dengan sistem yang dulu terjadi di Mesopotamia. Yap, benar sekali, Grand Banks, di mana orang menyimpan gandum-gandum mereka, lalu mengambil gandum mereka dan mendapatkan bunga. Lalu kita sampai pada asuransi. Asuransi itu sendiri mirip dulu dengan di era yang pernah terjadi di Yunani, di mana di era Yunani terjadi pinjaman maritim di mana orang menanggung resiko bersama ketika terjadi kegagalan pelayaran.